Abraham dan juga semua orang beriman. Mari kita simak Pak Jusak. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Bagaimana suasana hati kalian? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap di dalam sukacita dan damai sejahtera. Meskipun keadaan kita baik suka maupun duka. Bukankah demikian? Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang menyatakan diri kepada Abram dan kepada setiap orang. Bacaan Alkitab diambil dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Natsnya adalah dari Kejadian 17 ayat 1. Demikian bunyinya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, anak-anak, untuk sekian waktu lamanya Allah tidak menyatakan diri kepada Abram. Cukup lama loh, 13 tahun Abram hidup dengan janji Allah yang Allah berikan sebelumnya. Pada masa ketika Allah berdiam diri itu, mungkin seringkali Abram bertanya dalam hatinya, bagaimana Tuhan nanti menggenapi janjinya? Apa mungkin aku akan menjadi bangsa yang besar, diberkati, dan bisa hidup takut kepada Allah seperti janjinya? Apakah bangsa yang besar itu akan lahir dari anakku Ismail? Bukankah ibu Ismail adalah seorang budak Mesir? Lalu bagaimana Tuhan dapat menempatkan orang-orang yang takut padanya di tengah-tengah bangsa penyembah berhala? Anak-anak, Allah kemudian menampakkan diri kepada Abram. Kata-kata pertama yang diucapkannya dapat menjawab pertanyaan di hati Abram. Abram, akulah Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, mata Abram berbinar-binar, seakan-akan Allah berkata, tidak ada yang tak dapat kulakukan untuk membuat perjanjianku terlaksana. Nanti engkau akan melihat buktinya. Nah, anak-anak, selanjutnya Abram menjawab janji firman Tuhan dengan sujud menyembah Dia. Sujud atau penyembahan itu juga berarti percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa sebagaimana difirmankannya. Abram menyembah Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti Abram percaya Allah sanggup memberi hidup baru kepadanya. Bukan hanya kepada Abram, juga kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dia itu Maha Kuasa, maka semua dapat dilakukannya. Kuasa anugerahnya tidak terbatas, besar sekali. Kita dapat mengalami hidup baru itu juga. Ajaib sekali bukan? Supaya janji tersebut seimbang, Abram diminta hidup di hadapan Allah dengan bersih dan tidak bercela. Meski kelihatannya mudah, hal ini sulit dilakukan. Akan tetapi Allah sendiri yang membuat permintaan ini mampu dilakukan oleh manusia. Manusia tidak akan mampu hidup suci berdasarkan kemampuannya sendiri.
Apakah kamu punya pengalaman untuk menjaga hidupmu tetap suci di hadapan Allah? Nah, anak-anak, ketika Abram hidup dalam persekutuan yang makin erat dengan Allah, Abram dapat menunjukkan imannya. Allah bersedia menunjukkan bagaimana ia melaksanakan rencananya secara lebih jelas. Allah juga mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang berarti Bapa segala bangsa. Nama ini membuat Abraham semakin yakin terhadap semua rencana dan tujuan hidupnya. Nama itu merupakan penegasan dari iman Abraham. Tuhan membuka masa depan Abraham seakan-akan ada film yang diputar di depan Abraham. Abraham pun menjadi semakin yakin akan masa depannya. Tuhan tidak hanya mengulangi janji bahwa bangsa-bangsa dan raja-raja akan lahir dari keturunan Abraham, tetapi juga Tuhan mengatakan bahwa dirinya sendiri akan menjadi Allah bagi semua keturunan Abraham. Tuhan juga memperlakukan kita, kamu dan saya, dengan cara seperti Tuhan memperlakukan Abraham. Jadi anak-anak, jika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, misalnya bersaat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan dengan setia, maka kita bisa mengenal diri kita sendiri dan tahu mengapa Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Tentu saja hal ini akan berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Mungkin mereka mendapat banyak berkat jasmani, tetapi mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dan tidak tahu mengapa Tuhan menempatkan mereka di dunia ini. Mungkin saja secara jasmani berkat yang kamu terima lebih sedikit. Tetapi ingat, biar bagaimanapun lebih indah menjadi orang beriman, bukan? Allah akan tetap setia kepada semua keturunan Abraham, termasuk pada kita yang percaya kepadanya. Anak-anak, kita akan diberi hak istimewa untuk melayani Dia. Kita yang percaya kepada Tuhan harus menyembah dan menghormati Allah. Sebagaimana Abraham, kita pun harus beriman kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa untuk menebus dosa dan memberi hidup baru itu. Abraham makin yakin bahwa janji itu bukan ditujukan untuk bangsa yang akan lahir dari keturunan Ismail. Di dalam janji Tuhan, sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah Allah atas benih keturunan Abraham dan Sarah dan Israel, yaitu semua orang yang menjadi umat percaya dalam Kristus. Keturunan Abraham akan memiliki Kanaan duniawi yang sungguh-sungguh ada di Israel. Sementara umat percaya akan memiliki Kanaan rohani. Di manakah Kanaan rohani itu? Tentu saja bukan hanya sorga, tetapi wilayah di seluruh bumi. Bagaimana bisa? Bisa anak-anak, karena seluruh dunia adalah wilayah kerajaan Allah. Ingat ya, Roma pasal 4 ayat 13. Abraham dan keturunannya akan memiliki seluruh dunia ini. Anak-anak, Tuhan memang terus setia kepada bangsa Israel.
meskipun mereka keras kepala. Kristus tetap lahir dari bangsa itu. Melalui Kristus, ada sangat banyak manusia memperoleh hak istimewa untuk percaya kepada Allah. Mereka semua adalah anak-anak rohani Abraham. Bagaimana dengan kamu dan saya? Kita pun juga anak-anak rohani Abraham. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Dalam acara berpetualang dalam kerajaan Allah. Sebelumnya, mari kita tutup dalam doa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau kami terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang maha kuasa. Allah yang hidup, di mana yang bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Sebagaimana yang dialami oleh Abraham, kami juga percaya itu kan dialami oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mohon agar Tuhan pimpin setiap kami, agar kami mempunyai hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang kudus, hidup yang membenci akan dosa, yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan juga pimpin kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Agar hidup kami boleh senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan hidup kami, supaya hidup kami boleh dipakai menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa kembali. Tuhan berkati. Para pemirsa, hari ini kita diingatkan untuk selalu berpetualangan dalam kerajaan Allah dengan menghormatinya. Sebagaimana Bapak Abraham, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa untuk menebus dosa dan memberi hidup baru. Lanjutkan baca Kejadian 17 ayat 9-27.